Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Wadro, Selaku. saya selaku Ketua DPC Petani Porang, Nah. dan juga selaku Kepala Desa Tegarja, Kecamatan Banjarjo, Brebes. Ini porang, Pak. Ini Ya. apa ini Pak? Porang ini apa, jenis apa Pak? Coba diceritakan untuk halayak umum Pak. Jadi porang ini dalam kategori bahasa Latinnya Amorphobolus mulleri. Nah ini dari dulu, sejak dulu zaman nenek moyang kita, ini ternyata tanaman asli Indonesia yang ada di hutan-hutan. Setelah dipelajari oleh para insinyur, para ahli bahwa porang ini banyak manfaat, di mana-mana di mancanegara sekarang lagi booming. Bahkan Indonesia itu mulai mengekspor kemana-mana, seperti ke Jepang, memberikan beras tiruan. Nah, manfaatnya Pak? Manfaat ini tentunya kami secara umum ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang mana petani kalau sudah bisa menanam porang ini akan punya hasil dengan sendirinya berbeda dengan tanaman yang lain. Kenapa? Karena pemasaran porang ini sangat banyak manfaat, sehingga pasarannya mudah dan banyak pabrik yang menampung. Untuk itu saya menghimbau para petani ini sebagai aspirasi daripada petani-petani yang ada di khususnya di Brebes untuk mengangkat perekonomian kita. Bahwa yang ada di lahan ini seperti contohnya ini ada dua yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Ini tanaman dari umbi yang cukup bertahan karena di sini lahannya adalah lahan terbuka, tidak seperti di hutan, di perkebunan dan sebagainya. Ini saya nyoba di lahan terbuka ini bagaimana karakteristik daripada porang. Ini ternyata dalam dengan suhu yang panas di Brebes ini, makanya harus ada perlakuan. Seperti dari umbi ini masih kuat dan bisa bertahan tentang panas dan cuaca. Tapi kalau yang seperti ini yang dari katak, ini harus perlu ada naungan. Makanya saya diberi tanaman jagung di pinggirnya, asal jangan terlalu mengganggu di tengah dan sebagainya, sehingga ini merasa terlindungi. Kayak di perkebunan kan ada pohon dan sebagainya. Makanya nggak apa-apa, apalagi lahan terbuka ini boleh dengan jagung ini panen kan bisa membantu juga, membantu hasil. Nanti setelah jagung baru porangnya. Itu yang kami contohkan, yang kami berikan kepada solusi pada masyarakat. Padahal ini untuk menaungi, tapi secara ekonomi bisa menolong, bisa panen jagung duluan, sehingga ini akan membantu para petani jangan terlalu punya bayangan lama gitu loh. Ini yang saya sampaikan. Bahkan di tengah pun ini udah saya kasih tanaman kacang tanah, karena kacang tanah ini sangat baik untuk perakaran apa yang dibutuhkan zat oleh porang tersebut. Bintil-bintil akar yang kecil yang tidak jadi biji kacang itu sangat bagus untuk pertumbuhan porang. Nah itu bibitnya ataupun untuk warga masyarakat, para petani kalau berminat itu mendapatkannya di mana Pak untuk bibit porang? Bibit kami melayani, karena kami selaku ketua DPC ya berarti satu perkumpulan kepengurusan untuk di Brebes. Ya monggo lewat kami, ya monggo lewat jalur yang lain, ya monggo, itu bebas. Karena saya tidak akan melarang siapapun, itu bebas mau beli kemanapun. Tapi kalau ke kami ya kami layani, itu aja. Bibit kata, bunga ataupun umbi kami siapkan. Nah, kayak kemarin itu makanya itu sebagai gudang, yang tadi itu sebagai gudang penyimpanan bibit. Ketika ada yang butuh saya layani. Yang kedua, gudang itu tempat satu pembuatan pupuk cair. Sehingga kalau masyarakat sudah bisa membuat kompos sendiri, membuat pupuk cair sendiri, disinilah kekayaan para petani. Berarti organik dong Pak, ini cara pemupukannya dan ya, artinya cara yang pengobatannya. dibesarkan volumenya ya lebih besar organik yang bagus.
meskipun di situ ada campuran kimia dan sebagainya, ya perbandingannya harus banyak organik. Kenapa? Karena unsur organik itu istilahnya menyuburkan daripada lahan untuk berlanjutan. Beda dengan kimia. Kimia hanya sesaat sebagai suntikan tok. Tapi kalau organik bukan sesaat, tapi memanjangkan umur dari kesuburan tanah tersebut. Itu kehebatan daripada pemahaman petani ke organik. Cuman ya memang kalau tidak bisa mengolahnya paling malas gitu. Ingin tadi bisa beli di toko pertanian banyak kan gitu. Sebenarnya saya ingin mengumpulkan beberapa petani untuk melatih bagaimana cara membuat kompos, bagaimana membuat pupuk cair, sehingga kalau udah pada bisa sendiri ya udah itu dengan sendirinya kaya sendiri, berjalan sendiri. Yang disebut kaya itu seperti itu, Menghemat ya Pak? menghemat. Jadi kita itu nggak usah membeli banyak keluar, sehingga dia itu akan menjadi orang kaya, tenang, santai, damai, ya itu orang yang kaya. Jadi nggak usah ketergantungan terlalu banyak. Oh ini harus beli pupuk, ini uangnya nggak ada, kan repot. Tapi kalau kita bikin sendiri nggak ada kerepotan. Dari situlah yang perlu dipahami oleh para petani. Mau nanam padi, jagung, atau porang, kayakanlah diri kita oleh keilmuan petani. Itu dasar. Sehingga menjualnya nggak keder lagi. Kadang-kadang kita panen juga untuk memperluas, nggak dijual, untuk memperbanyakkan gitu bahasanya. Nah kalau menjual bibit dan sebagainya itu sirkulasinya kadang-kadang di kami juga tidak terlalu banyak keluar. Tapi kalau udah banyak, petani ini ingin membuktikan jualnya kemana, ya harus tanam. Kalau cuman cerita aja ya dia nggak paham nanti. Kalau nanam sih paham, oh iya ternyata. Nah sehingga nanti getok tular. Ternyata kok umbi ini hasil panennya gampang, mudah, dan hasilnya alhamdulillah lumayan karena dia nanam sendiri. Saya kadang-kadang menerangkan itu, kadang-kadang dia percaya enggak, ya kan takutnya begitu aja. Tapi kalau dia nanam, ikut tanam, ya nanti di situ ada sama-sama kepercayaan. Nah itu Pak, untuk 1 hektar itu dibutuhkan berapa kuintal atau berapa pohon Pak? Bibit itu ya. Bibit ya, bibit ya. Kalau mau kalau rumus 40.000 pohon. 10.000 pohon, tapi ternyata kalau kita jaraknya diatur sedemikian rupa agar enggak, ya paling 30.000 pohon 1 hektar. Tapi kalau dikerepin ya bisa jadi Pak. Jarak tanam berapa Jarak senti tanam Pak? itu kan kalau tergantung umbinya. Kalau katak itu cukup 25 kalau katak. Tapi kalau umbi itu harus lebih lebar. Kenapa? Akan menjadikan umbi yang besar. Sehingga jarak itu akan menjadikan umbi itu lebih besar ketika jaraknya diatur dan kesuburannya juga dijaga. Itu dari umbi. Sampai panen itu Pak, itu berapa satu umbi itu ada berapa kilo Pak? Rata-rata yang 1 kilo itu di atas 5 kilo jadinya. Kelipatannya 5 itu pakai patokan dasar. Yang 1 kilo jadi 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Udah katakanlah kelipatan 5. Tapi kalau dari katak, saya kemarin yang panen itu ternyata katak yang isi 100 itu bisa sampai jadi 1 kilo ada. Berapa kelipatannya? Kan gitu. Jadi itu rumus porang itu tergantung dari pengolahan kita. Tanahnya bagaimana, pemumpukannya bagaimana, kembali kepada kita. Tidak sama antara daerah ini, daerah sana. Saya dengan petani dia itu cara olahnya mungkin karena beda, di situ pengaruhnya.